siap maju terus petani Indonesia, jangan malu-malu karena kita adalah pejuang untuk mengisi perut-perut orang yang sangat kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada petani seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya masih akan membahas seputar herbisida. Tapi sebelum saya membahas tentang herbisida, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman dan para sahabat yang telah membantu mensupport channel ini, sehingga saat sekarang ini alhamdulillah subscriber telah menembus hampir dari 10.000 subscriber dari minggu kemarin, yakni 1.000 subscriber. Berarti ada sekitar dalam minggu ini naik sekitar 9.000 subscriber. Itu adalah bantuan dari teman-teman dan para sahabat yang berkesempatan atau berlapang dada untuk membantu supaya channel pertanian ini bisa berkembang dengan baik. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk aja inti dari pembicaraan kita pada video kali ini adalah tentang masalah herbisida. Apakah yang itu herbisida? Herbisida itu adalah senyawa yang kita pergunakan untuk membunuh atau mematikan gulma dan rumput-rumput liar yang mengganggu terhadap pertumbuhan dari tanaman kita. Herbisida ini ada dua macam. Ada yang alami ini adalah yang kita racik sendiri, yang kita buat sendiri, dan yang kita olah sendiri dari bahan-bahan yang kita dapatkan di sekitar kita. Terus yang kedua adalah herbisida kimia. Herbisida kimia ini adalah herbisida yang kita beli di toko-toko pertanian yang sifatnya adalah kimiawi, yang mana yang herbisida kimia ini ada juga dua macam, yaitu ada yang sistemik dan ada yang kontak. Keuntungan kita mempergunakan herbisida alami yang pertama yakni adalah mengurangi pengeluaran kita, menekan harga dari pengeluaran kita dalam bertani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara membuat dan cara mengolahnya itu sangat mudah. Terus yang ketiga, hasilnya juga alhamdulillah tidak mengecewakan juga gitu. Tetapi apabila kita bandingkan dengan herbisida kimia, herbisida alami ini memang tidak bisa disamakan. Karena apa? Herbisida alami ini adalah racikan kita sendiri, mungkin belum teruji secara klinis. Tetapi kalau herbisida kimia itu sudah teruji karena sudah lewat dari dan sudah bisa dipasarkan. Itu berarti berbeda lah. Tetapi kalau untuk menekan dari harga atau membantu pengeluaran kita, menekan dari pengeluaran kita, alangkah baiknya bisa juga mempergunakan herbisida alami ini karena cara membuat dan cara mengolahnya sangat mudah. Yang mana di sini saya mempergunakan garam grosok, teman-teman. Terus yang kedua adalah sunlight, yang mana sunlight ini adalah sebagai lem perekat dari herbisida alami ini. Hasilnya alhamdulillah cukup baik karena herbisida ini juga bisa membunuh rumput-rumput liar, terutama rumput-rumput liar yang berdaun kecil atau bukan berdaun lebar. Itu sangat cepat sekali apabila kita pergunakan dengan garam grosok dan sunlight ini. Cara menakarnya itu tidak bisa disamakan dengan herbisida kimia karena takarannya itu adalah naluri kita sebagai petani. Mengapa saya katakan naluri? Karena herbisida kimia ini tergantung rumput apa yang akan kita bunuh atau rumput apa yang akan kita matikan. Itu tergantung naluri kita. Apabila daunnya kecil-kecil, rumputnya kecil-kecil, mungkin takarannya bisa sekitar 1 tangki penyemprotan itu bisa 1 kg garam krosok dan 5 sendok makan sabun sunlight. Tapi kalau berdaun lebar, tinggi-tinggi dan besar-besar, itu tentu takarannya kita naikkan. Mungkin itu. Inilah kondisi kebun saya yang telah saya semprotkan atau saya racun mempergunakan herbisida yang saya racik sendiri tersebut, yang terdiri dari
garam krosok dan sabun sunlight. Mungkin ada kelihatan ada rumputnya yang masih hijau. Ini dilatar belakangi oleh mungkin kurang meratanya saya waktu penyemprotannya, sehingga ada rumput yang tidak kena dari racun herbisida alami tersebut. Tapi kalau kita kasih secara merata, mungkin rumput-rumput ini juga akan mati semua. Tapi ya karena tidak merata, mungkin beginilah keadaannya. Cara saya membuat dan cara saya mengolah boleh teman lihat dan boleh teman tonton pada video saya sebelumnya. Apa itu herbisida kimia? Herbisida kimia itu adalah herbisida yang terbuat dari bahan-bahan kimia yang biasanya kita beli di toko-toko pertanian. Herbisida kimia ini terbagi atas dua macam, yakni herbisida kontak dan herbisida sistemik. Apa itu herbisida kontak? Yakni herbisida yang apabila kita racunkan kepada tanaman yang mati mulai dari daun, batang, dan sampai ke akar-akarnya. Kalau herbisida kontak itu adalah herbisida yang mati adalah bagian dari gulma-gulma yang kena racun. Contohnya kita meracun, pasti yang kena adalah daun dan batangnya. Yang mati cuma itu, tapi akarnya tetap hidup. Jadi kedua herbisida ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Kelebihannya, kalau herbisida sistemik itu dia mati sampai ke akar-akarnya. Jadi rumput lama untuk tumbuh kembali. Tetapi cara herbisida ini membunuh tanaman itu berlahan-lahan, mungkin 1 minggu atau 15 hari baru mulai mati. Tapi kalau kita pergunakan herbisida kontak, itu hitungan jam, 8 jam atau 24 jam itu sudah kelihatan. Jadi keuntungan dan kelebihannya kayak gitu, teman-teman dan para sahabat. Jadi jenis-jenis herbisida ini, kalau kami petani-petani yang berada di daerah sini, kami mempergunakan, yakni kalau herbisida sistemik itu biasanya kita mempergunakan Roundup, dan herbisida kontak biasanya kita menggunakan ini teman, Aeroxon. Ini adalah herbisida kontak, herbisida kontak purna tumbuh, berbentuk larutan, berwarna hijau, tua kebiruan, untuk mengendalikan gulma umum pada tanaman. Contohnya adalah kelapa sawit, teman-teman. Ini contohnya. Ini adalah Aeroxon, teman-teman. Ini adalah kontak. Sistemnya kontak. Jadi yang mati adalah tanaman yang kena racun ini aja itu. Berarti kalau uratnya tidak kena, berarti dia tidak mati. Terus kalau sistemik kita menggunakan ini, teman-teman, Roundup. Ini sangat lumrah sekali dipergunakan di daerah kami. Ini adalah sistemik. Sasarannya adalah alang-alang, gulma keras, gulma sedang, dan gulma lunak. Ini adalah kondisi kebun saya juga, teman-teman, yang mana saya racun dengan herbisida sistemik, karena rumput di sini adalah rumput ilalang, teman-teman. Yang mana rumput ilalang ini sangat susah sekali untuk mati. Tapi di sini untuk mengurangi penggunaan herbisida kimia ini, saya mencampurnya juga dengan garam, teman-teman. Tetapi kalau tidak dicampur dengan garam, kita naikkan aja dosis dari herbisida sistemik ini, mungkin ilalangnya juga bisa mati. Ini menurut pengalaman saya atau pendapat saya, teman-teman. Dari kita lihat dan kita perhatikan, ilalang ini mati sampai ke akar-akarnya. Ini saya ambil
sekitar 1 hari yang lewat, dan ini saya racun atau saya bunuh gulma rumput ilalang ini yakni sekitar 15 hari yang lewat. Jadi seperti inilah kondisinya saat sekarang ini. Jadi herbisida sistemik ini lama juga, karena 15 hari baru kayak gini teman-teman. Tapi bagus karena dia membunuh sampai ke akar-akarnya. Oke teman-teman dan para sahabat Petani Ko Channel, mungkin inilah jenis herbisida yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Bagi teman-teman dan para sahabat, itu tergantung mana yang bagus, mana yang baik, herbisida alamikah, herbisida kimiakah, sistemikah, kontakkah, itu tergantung bagi kita mana yang bagus menurut kita, itulah yang akan kita pergunakan. Di sini saya tidak menjual produk, tidak mempromosikan sebuah produk, tetapi di sini saya cuma memberikan apa yang saya pergunakan dan apa yang saya lakukan, itulah yang saya sampaikan melalui channel YouTube ini. Jadi bagi teman-teman, kalau teman-teman pengen herbisida kimia, belilah ke toko-toko pertanian. Yang teman-teman yang pengen mana, yang pengen kontak kah, bilang aja kepada toko pertanian yang sistemnya adalah herbisida kontak. Kalau sistemik begitu juga, saya tidak menganjurkan membeli itu, itu tergantung. Dan di sana juga ada dosisnya, dan teman-teman bisa membaca dan melihatnya mana yang kuat membunuhnya dan mana yang sedang cara membunuhnya. Itu terserah teman-teman, tetapi dua macam itu herbisida, 3 macam herbisida itulah yang saya pergunakan. Mengapa saya membuat video yang ini? Karena saya menjawab apa yang jadi pertanyaan bagi teman-teman pada video-video saya sebelumnya, terutama adalah video herbisida kimia, herbisida alami yang saya racik. Banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana caranya, bagaimana hasilnya, beberapa lama matinya. Ada yang mengatakan itu adalah hoa, banyak. Itu tergantung teman-teman. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk menggunakan herbisida alami dan juga tidak mempergunakan herbisida kimia. Itu tergantung teman-teman, mana yang teman-teman suka, itulah yang akan teman-teman lakukan. Karena kita petani, yang penting hari ini saya memberikan informasi kepada teman-teman, seluruh herbisida itu bagus dan seluruh herbisida itu bermanfaat, dan hasilnya kita yang tahu, caranya kita yang mengerjakan. Silakan teman-teman, mana yang teman-teman akan lakukan. Siap, maju terus petani Indonesia, jangan malu-malu, karena kita adalah pejuang untuk mengisi perut-perut orang yang sangat kelaparan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel YouTube ini bisa berkembang dengan baik. Alhamdulillah sekarang sudah sampai 10.000 subscriber. Dukung terus, dan channel ini akan memberikan informasi yang bermanfaat. Itu adalah komitmen saya untuk mendirikan membuat channel YouTube ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga membagikan kepada media-media sosial yang lainnya.